Salam damai sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian merenungkannya, memikirkannya, lalu dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita, saya dan saudara yang menyimpan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita. Sebelum saya membagikan refleksi saya dari firman Tuhan ini, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa, memohon pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membuka firman-Mu, membacanya, mendengarnya. Kami mau mengertinya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan hamba-Mu yang terbatas memberikan juga pengertian, refleksi dari batin dan pikiran untuk dibagikan bagi kami sekalian. Pimpin semuanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca Mazmur nomor 15 ini, kita mendapati pengajaran yang sangat krusial di dalam peribadatan kita. Seringkali kita hanya mengukur ibadah itu seperti ritual keagamaan atau seremonial belaka. Pada hari Minggu saja atau pada hari khusus tertentu saja. Padahal ibadah itu adalah kehidupan kita sendiri, baik secara individu maupun secara komunitas. Bahkan sejak semula Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya untuk bekerja, dan bekerja itu ibadah. Begitu juga di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan maupun bersama-sama orang-orang percaya untuk beribadah di suatu tempat. Pemazmur, yaitu Daud, memberikan sebuah pertanyaan yang menjadi penting untuk saya dan saudara renungkan bersama. Apakah semua ibadah kita itu diperkenan Tuhan seperti persembahan Habel yang diperkenan Tuhan, seperti persembahan Abraham yang diterima oleh Tuhan, seperti persembahan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah persembahan kita pribadi dan komunitas kita itu diperkenan Tuhan? Pemazmur mengajukan pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Ia mengatakan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Tentu kita tahu ini berkaitan dengan pengaturan Tuhan mengenai peribadatan orang Israel yang sudah diatur di dalam hukum Taurat, bahwa di dalam kemah Tuhan ada pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci. Dan siapakah orang yang bisa hadir dan beribadah di pelataran, di ruang suci dan ruang maha suci? Ada pengaturannya sedemikian rupa. Pemazmur memberikan kepada kita pembelajaran karakter seperti apa yang menjadi ukuran untuk orang-orang yang mau beribadah, dan apa buah dari peribadatan itu menjadi satu kesatuan. Jadi saya mau beribadah kepada Tuhan, ada ukurannya, ada standarnya. Dan kalau saya
tekun, rajin, bahkan senantiasa beribadah melalui pujian, doa, renungan, dan sebagainya. Apa buah yang saya hasilkan dari peribadatan itu? Disinilah kita belajar beberapa karakter penting supaya ibadah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dalam keseharian secara individu dan komunal benar-benar diperkenan Tuhan. Hal yang pertama dimulai dengan kata yang berlaku tidak bercela. Ini menjadi kata yang penting. Kalau kita ibadah dan hasil dari ibadah kita, hidup kita tidak bercela. Tidak ada cacat celanya. Di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika memberi persembahan kepada Tuhan, maka korban persembahan, domba kambing yang dipersembahkan, haruslah tidak bercela. Umurnya setahun, jantan, tidak ada luka di kuku atau di kulit atau di tubuhnya, benar-benar sehat, benar-benar layak dan dapat dijadikan korban persembahan. Sementara di dalam keseharian kita tahu istilah bercela berarti tidak ada satupun dari pikiran, perkataan, perbuatan kita yang menista Tuhan, yang melecehkan diri dan sesama, yang merusak alam dan perilaku yang benar-benar bermartabat. Nah, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan sudah seharusnya, sudah sewajarnya datang kepada Tuhan dengan tidak bercela. Tapi apa mungkin demikian? Bukankah saya dan saudara orang berdosa, baik secara pikiran maupun perkataan perbuatan? Bagaimana mungkin saya tidak bercela? Mungkinkah saya tidak bercela? Tidak mungkin. Lalu bagaimana saya bisa tidak bercela? Itu karena saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan. Tanpa pembenaran dari Tuhan, saya dan saudara mesti tahu, sadar diri, orang yang tidak layak, tidak pantas beribadah kepada Tuhan. Semua pekerjaan kita bersifat duniawi, fana, dan sia-sia. Karena bukan bagian dari ibadah. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan kita bukan bagian dari ibadah untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan, entah itu pekerjaan yang paling sederhana, sampai pekerjaan yang paling rumit, tetap menjadi fana, duniawi, dan sia-sia. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan hidup, hati, dan pikiran yang benar-benar tidak bercela, artinya yang diperkenan, yang mulia, yang agung, maka sekecil apapun pekerjaan, sesederhana pun ibadah kita diperkenan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, siapa yang layak bisa datang berjumpa dengan Tuhan? Jawaban singkatnya, tidak ada seorang pun yang layak, yang pantas, yang berkenan di hati Tuhan, karena saya dan saudara kita manusia berdosa. Lebih lanjut, diberikan pemaparan hidup yang tidak bercela itu seperti apa? Yaitu melakukan yang adil, yang benar dari dalam hatinya dikatakan. Melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan hatinya, tidak berkata-kata dengan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap sesama, tidak menimpa celah kepada tetangganya, tidak memandang hina orang yang tersingkir. Ini adalah suatu sikap spiritualitas dari orang-orang yang beribadah dan yang menjadi hasil dari ibadahnya. Jadi kalau saya dan saudara tekun, rajin beribadah, entah secara individu tiap hari, entah secara komunal tiap minggu, entah saya dan saudara beribadah melalui pekerjaan, aktivitas sehari-hari, yang harus diperbaharui dalam hidup kita dan dipertobatkan ialah kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar, yang penuh dengan kata-kata fitnah dan perbuatan yang jahat terhadap orang lain. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh berjuang mematikan kejahatan dalam diri dan pikiran dan perbuatan. Harus sungguh-sungguh mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan kata-kata yang baik, yang benar, yang suci, yang membangun, bukan yang destruktif, bukan rekayasa, bukan tipu daya dan muslihat. Dan tentunya bagaimana kita bisa berlaku, bertindak adil, bertindak berkata benar, dan berani menyatakan hal-hal yang suci, mengasihi orang lain, temannya, tetangganya, tidak peduli, tidak ada diskriminasi. Nah, itu ibadah. Jadi ketika saya memperlakukan orang lain tanpa diskriminasi, tanpa rasis, tanpa membeda-bedakan, itu sudah ibadah. Ketika saya membuat orang lain dan bertindak dengan adil dan benar, itu sudah ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar saya menghafal sebuah ritual doa,
saya mengerti sebuah dogma doktrin, saya piawai berdialog, berdiskusi tentang satu pengajaran, tidak hanya berhenti di tataran kognitif. Tapi ibadah itu berarti saya memperlakukan teman, tetangga, orang lain, dan diri sendiri dengan adil. Berkata yang sebenar-benarnya. Tidak menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya salah. Harus mengakui dengan sesungguhnya. Dan bertindak menghargai orang lain. Sekecil apapun apresiasi kita kepada orang lain, kita perlu dan patut menghargainya. Disinilah saya dan saudara memperjuangkan ibadah yang sejati. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bagaimana? Yang bisa beribadah dengan cara seperti itu. Pemazmur mengatakan orang tersebut adalah orang yang memuliakan dengan takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah. Jadi ada satu komitmen hidup bagi Tuhan, satu pernyataan iman, semua berpusatkan bagi Tuhan, untuk Tuhan. Tidak mudah. Kalau hanya bicara omongan saja itu mudah. Bahkan kita seringkali bersifat atau bersikap munafik. Ada orang yang mengatakan singkatan munafik itu mukanya nabi, pikirannya kotor, atau fanatik. Kita orang Kristen tidak fanatik dan tidak munafik, tapi kita orang Kristen adalah orang yang realistis, yang mengatakan apa jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu dari si jahat. Orang yang takut akan Tuhan demikian. Jadi tidak pura-pura. Kalau salah, ya ngakui salah. Kalau memang benar, nyatakan yang benar. Tidak ada di sana pura-pura, ada semacam jaga image supaya kelihatannya baik. Tidak demikian. Seadanya. Nah, ini adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu tidak pura-pura di hadapan Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia menolong tetangganya, temannya, saudaranya, kerabatnya, entah siapapun, tidak pura-pura dan tidak untuk kepentingan dirinya diagungkan, ditinggikan. Saudara dan saya, mari kita bangun peribadatan yang baik, yang benar, yang diperkenan Tuhan, seperti yang diperlakukan Habel kepada Tuhan, apa yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Yakub, yaitu Israel setelah ia bertobat, diberikan kepada Tuhan. Bagaimana Daud juga mengakui keberdosaannya dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ayub, di tengah-tengah penderitaan, seolah-olah dia tahu akan Tuhan. Setelah dia disadarkan Tuhan, barulah dia mau mengatakan, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku mengenal Tuhan langsung dari Tuhan yang menyatakan diri kepadaku. Mari kita beribadah dengan apa adanya, bukan pura-pura, bukan mekanik seperti mesin, tapi terus-menerus dinamis, fleksibel, tetapi sekaligus konsisten dan komitmen di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kaitannya dengan meminjamkan uang dan tidak menerima suap? Ini berkaitan dengan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi peribadatan kita bisa gagal dan tidak diperkenan Tuhan karena cinta kita kepada uang atau harta atau sesuatu yang mengikat kita. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ada mamon yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri dan sesama, bahkan hubungan kita dengan alam. Cinta uang, akar dari segala kejahatan. Para koruptor itu adalah pelaku kejahatan yang ibadahnya tidak diperkenan Tuhan. Karena uang rakyat, uang negara diambil, dinikmati untuk kepentingan dirinya, keluarganya, atau keluarga keturunannya, dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya tidak boleh melakukan itu. Maka orang-orang yang tahu akan hal ini haruslah menghindarkan diri dari tindakan-tindakan cinta uang, akar segala kejahatan. Entah itu kita menolak dan betul-betul memerangi judi online, kita memerangi namanya korupsi, kita menolak yang namanya suap menyuap, baik di pengadilan maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, di dalam urusan perpajakan, urusan di dalam birokrasi, baik di dalam urusan-urusan lain. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai saya dan saudara menjadi alat untuk kepuasan orang-orang yang cinta uang. Kiranya dengan apa yang disampaikan oleh Mazmur nomor 15 ini, saya dan saudara makin hari makin sadar tanggung jawab sebagai orang percaya. Marilah mulai hari ini kita berkomitmen bertindak adil. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai seorang penegak hukum, kalau kita sebagai seorang
orang tua, guru, dosen, pengusaha haruslah bertindak adil supaya ibadah kita diperkenan Tuhan. Begitu juga ketika kita menyatakan kebenaran dari hati yang betul-betul tidak berdusta, tidak mempermainkan apa yang sudah diajarkan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita hidup kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk bisa diperkenan Tuhan beribadah kepadanya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, malam ini kami sudah dengar firman, ajar kami beribadah, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam ibadah kami secara komunal di tiap hari minggunya. Tuhan tolong kami melakukannya itu dengan sungguh, dengan benar, dan memperlakukan sesama dengan baik. Mohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu atas kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.